Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau menjelaskan tentang materi bonus praktek ya, penanganan noda berat laundry satuan. Ya, ada noda tinta, noda oli, noda protein, kecap, saus, coklat darah, noda jamur, noda karat, noda kunyit. Nah, ini materi bonus Bapak Ibu. Ini sebenarnya video ini adalah video yang ada di channel YouTube saya, Pengusaha Laundry. Tetapi saya bagikan juga di course ini supaya Bapak Ibu bisa menambah wawasannya ya. Uh, jadi Bapak Ibu saya kasih tahu, ini nanti kalau ada guyonan-guyonan di video-video jangan kaget Bapak Ibu ya. Karena ini kita buat semenarik mungkin supaya orang itu tidak bosan gitu nontonnya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang video yang guyonan nggak penting bisa di skip ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat satu persatu di sini. Ini nanti yang apa namanya, yang praktek untuk ngilangin noda ada teman saya Kang Icang, ada juga staff saya yang mantan staff saya namanya Arianto. Tapi sekarang udah nggak di Laundrix lagi, dia sudah pulang kampung ke NTT sana. Katanya mau jadi anggota DPR Bapak Ibu. Jadi anggota DPRD. Saya nggak tahu dia nasibnya gimana sekarang. Tapi ini salah satu karyawan unggulan saya yang ya dia tidak memilih dia tidak memilih untuk terus bergabung, tapi memilih untuk kumpul sama keluarga di NTT sana. Oke, jadi Bapak Ibu disimak saja yang guyonan-guyonan yang tidak penting boleh di skip, tapi boleh dinikmati juga kalau Bapak Ibu pengen apa namanya ketawa-ketawa ya. Oke, saya jelaskan Bapak Ibu. Di sini sebenarnya untuk noda-noda ini ada chemicalnya sendiri-sendiri ya. Nah, kita coba buka di Tokopedia saya. Nah, misalnya nanti ada materi tentang, nah, misalnya Bapak Ibu, materinya tentang, oke, tentang noda tinta. Noda tinta itu di video kita pakai Sage, Bapak Ibu. Nah, agak mahal harganya. Memang ini satu paket ya, Chemical Sage. Nah, ini dia. Ini yang ada di video nanti di penanganan noda tinta dan noda oli. Jadi Kang Icang pakai Chemical Sage. Ini agak mahal harganya, hampir 2 juta. Tapi ada 7 botol ukuran jumbo, ya, ukuran jumbo. Dan saya yakin ini nggak akan pernah habis. Karena eh, request dari customer untuk dihilangin nodanya itu sangat sedikit. Jadi ini Bapak Ibu, jago noda itu tidak meningkatkan omset. Kenapa? Karena permintaan untuk menangani noda itu sangat sedikit, ya sangat sedikit. Jadi tidak akan membuat Bapak Ibu kenapa-napa gitu. Kalaupun tidak jago noda. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau mau jago di noda, ya Bapak Ibu harus punya alat-alatnya, chemical-chemicalnya. Ya ini Sage yang dipakai di video noda tinta, noda oli. Nah yang dipakai di video noda protein, nah, noda tinta, noda oli ini ya videonya, Kang Icang. Kalau yang noda protein Bapak Ibu, kecap saus, kita pakainya PSC. PSC. Nah, PSC. Nah, ini chemicalnya dipakai di video penanganan noda protein, noda darah, coklat, kecap saus. Cara pemakaian juga ada di sini sebenarnya. Gampang. Oke. Terus Bapak Ibu, yang di noda jamur, nah kita juga pakai chemical anti jamur ya. Chemical anti jamur itu pakai cairan ajaib. Cairan ajaib. Nah, ini kita pakai cairan ajaib Bapak Ibu. Nah, ini chemicalnya. Bapak Ibu bisa cek sendiri di Tokopedia ya. Terus selain cairan ajaib, Bapak Ibu juga bisa pakai super powder. Super powder. Kalau super powder ini jauh lebih aman karena sifatnya perendaman. Nah, dia pakai air panas. Ya, dia 1 kilo ya harganya 99.000. Tapi dia dapat 1 kilo. Kalau tadi cuma dapat 100 mili. Ya, kalau yang cairan ajaib cuma 100 mili, harganya 35.000. Kalau ini harganya 99.000 tapi dapat 1 kilo. Caranya juga ada di sini. Tapi yang dipraktekkan di video, mana? Yang dipraktekkan di video itu pakai cairan ajaib. Ya. Nah, lalu noda karat kita pakai anti noda karat. Barangnya kecil tapi sangat luar biasa. Nah, harganya 35.000 juga. Nah, kayak gini kayak tetes mata. Ya, anti noda karat. Lalu kunyit ada triknya. Bapak Ibu bisa nonton sendiri di video. Kita nggak pakai chemical yang ada di Tokopedia saya. Jadi ini bisa beli di pasaran chemicalnya. Noda kunyit. Ini Kang Icang juga yang bawain Bapak Ibu. Di sini banyak guyonannya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau nonton guyonannya juga boleh. Kalau Bapak Ibu mau skip juga boleh.
banget ya. Tuh, ini langsung hilang nih. Seperti ini. Tuh, ke bawah kan. Ini kok langsung hilang loh. Apa karena ada chemical bekas? Tuh, keangkat langsung. Selain spotting gun berarti pakai sikat gigi. Sikat gigi, gagangnya. Gagang sikat gigi ya. Hmm. Nah, kita sekarang cari sikat giginya aja dulu. Ya, Oke, kita akan mencari nih. Ada nggak sikat gigi yang cocok digunakan untuk spotting? Ini kan? oh, bukan. Oke. Nah, ini yang kita pakai nanti. Oh, ujungnya. Ujungnya. Jadi bukan sikatnya. Kirain saya ini milik yang di belakang ini. Oh, bukan. Kalau enggak ya, kan nanti untuk prakteknya kan kita bisa menggunakan ini atau yang ini. Kalau ini sebenarnya nggak akan pakai. Kalau untuk menghilangkan noda. Iya, iya. Ini sudah ada kuah apa ini ya? Kuah masakan Padang. Lalu ada nanti akan kita noda tinta pulpen. Nah, alatnya ini. Nah, jadi yang kita pakai adalah ininya atau ininya. Ya. Sekarang kita akan cari noda di luar ya. Kita akan dapat noda apa aja. Nah, ini ada noda dari rantai motor. Waduh, jangan banyak-banyak. Sudah terkumpul nodanya. Baik, sebelum kita eh, membersihkan noda-noda, jadi kita sediakan dulu air bersih dan kita campurkan deterjen dengan emulsi. Kalau ada emulsifir, emulsifir itu fungsinya untuk mengangkat noda lemak atau minyak. Kemudian deterjen ya fungsinya memang untuk mengangkat noda juga ya, tapi untuk keseluruhan. Nah ini kita nanti dibantu untuk membasahi uh, area spotting-spotting seperti ini. Jadi kita nanti dibersihkan dulu dengan ini, baru menambahkan chemical yang akan kita gunakan. Seperti itu. Cuci, kalau tidak ada emulsifir atau emulsi, kita bisa menggunakan sabun pencuci piring. Itu juga sama, karena dia bisa mengangkat noda lemak. Nah, kenapa setiap spotting itu harus ada larutan deterjen dan emulsi? Karena pakaian itu kan eh, kadang orang itu berkeringat. Setelah nempel ke pakaian akan menjadi apa kalau di sini daki. Dakinya itu kadang kan mengandung minyak. Nah, salah satu bisa dihilangkan atau diangkat dengan larutan deterjen dan emulsifir atau larutan cuci piring. Kalau larutan cuci piringnya bebas, mau Mama Lemon, mau Sunlight, atau apapun itu. Kemudian ada lagi kalau misalnya memang nggak punya, bisa menggunakan sabun batang atau sabun mandi untuk menghilangkan udah minyak pada kerah atau pergelangan tangan atau pada bagian uh, pakaian lainnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke cara praktek menghilangkan noda. Kebetulan untuk saat ini kita coba menghilangkan noda tadi rantai ya, oli rantai. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, ini adalah larutan antara sabun liquid dengan emulsi atau apa namanya sabun cuci piring. Sekarang kita coba basahi dulu sambil dibersihkan. Nyata dengan ini cukup keangkat. Bagian permukaan uh, bersih, bukan bersih, maksudnya berkurang. Terlihat ya, tadi awalnya seperti ini. Nah, ini masih masih ada. Kita coba dengan Kita akan unboxing produk paket chemical ya untuk spotting, khusus untuk spotting laundry satuan. Ini ada spot removal guide-nya. Nah, jadi ini semua noda bisa nih. Jadi semuanya terkandung di box ini. Isinya ada 7 ya. itu macam Ada 7 macam jenis. Nah, sekarang kita akan unboxing ya box dari Sage, ya. The Fresher Company. Company atau company? Huh? Oke, kita unboxing.
ada namanya Curacao atau grid. Nah ini sebagai panduannya, nanti langsung kita loncat. Saya di sini kan kosong nih, kosong baru ada hijau. Nah berarti ini noda keras di sini ada cat minyak, ada lak, ada ter itu sejenis aspal. Kemudian lem, cat kuku, lilin, dempul, pernis, bula, damar. Damar itu yang dari pohon itu getahnya. Damar alam atau sintetis. Kemudian sama seperti ini, wikol. Nah kebetulan kalau wikol ini dia multi, jadi ada noda merah, noda hijau, noda biru. Biru enggak, noda kuning, noda abu sama ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori yang bisa diaplikasikan untuk wikol. Dan berikutnya sama, jadi tinggal uh, perhatikan aja. Misalnya lapol untuk apa? Di sini ada untuk kita pulpen, tinta spidol, pensil, dan krayon. Kemudian sini noda abu hitam, kita pit gemuk, kemudian logam, kemudian tinta printer banyak di sini. Kemudian terakhir ini juga sama. Oke, jadi Seperti tinggal itu. ikuti warnanya saja ya. Ikuti warnanya saja. Misalnya ada warna apa, tinggal lihat ininya. Tinggal lihat. Oh, noda ini. Coba dulu misalnya noda apa? Misalnya noda ini nih, tinta. Berarti kita coba noda tinta itu berarti bisa menggunakan quickol, atau bisa menggunakan kapesol, bisa juga menggunakan color solve. Nah, menentukannya apa yang digunakan gimana Kang? Kalau tiga-tiganya bisa? Tiga-tiganya bisa. Biasanya gini, karena kan tinta itu ada yang basicnya minyak, ada yang apa? Tintanya itu Pintunya tolong ya. yang mudah hilang, ada juga yang tintanya itu memang dari harganya mahal, harganya murah, yang murah bisa lebih cepat, gampang hilang. Kalau yang lebih cepat berarti harus pakai yang biru dulu. Yang biru. Kalau misalnya yang biru tidak bisa, baru kita gunakan yang warna oranye. Ini juga nggak bisa, coba dengan ini. Oh gitu, urutannya berarti dari atas dulu ya? Sebenarnya dari manapun boleh. Yang penting satu kategori. Itu. Tuh. Noda oli termasuk gemuk ya. Kalau di sini keterangannya gemuk. Kalau olinya di sini nggak ada. Untuk gemuk itu kita bisa menggunakan yang biru, yaitu wikol. Kemudian warna ungu, lakol. Kemudian yang coklat itu kolosal. Kita coba dengan ya wikol dulu. Nah, caranya sendiri, kalau misalnya memang pengen irit, caranya seperti ini. Jadi, kemikalnya kita oleskan ke sini. Seperti ini. Baru seperti ini. Ada perubahan? Ini super irit. Kalau misalnya pengen langsung juga bisa, tapi caranya gini. Cukup 1-2 tetes baru. Nah, seperti itu. Kalau misalnya pengen ini lagi. Ya. Kemudian kita coba ya berikutnya dengan menggunakan chemical yang lain. Ini warna ungu ya. Dengan menggunakan lakol. Karena ini lumayan besar, ya lebih baik kita langsung tetes gini aja. Itu. Baru kita tadi reaksinya beda dengan glycol. Coba bersihkan. Sedikit. Tapi ke sininya keangkat. Nempel. Nah, udah hilang. Kalau yang ini tadi belum kasih. Nah, coba lagi.
Lampu yang mana, Bang? Sepertinya itu. Yang biru ini lebih aman ya? Ya. Dari segi kecepatannya, reaksinya. Ini kita sudah coba dengan dua, tuh ya. Oh, Ini kok langsung hilang loh. Apa karena ada chemical bekas? Tuh, keangkat langsung. Karena tadi kita bekas ikat-ikat, masih ada nempel ke sini. Belum dikasih chemical ya, keangkat. Karena tadi ininya masih pelan aja. Kita coba dengan yang coklat. Kurang. Ya, yang coklat tidak begitu. ya. Kita ada ya, ingat ya. Nah, nanti yang harus diperhatikan adalah kualitas warna pakaian. Kita juga tidak bisa main hajar dengan chemical seperti ini, karena ditakutkannya eh, misalnya dengan warna-warna seperti warna merah, warna biru tua, terkena chemical seperti ini bisa mengakibatkan pudar. Makanya ketika ada noda pun kita harus, kalau misalnya hanya kiloan nggak usah. Kalau satuan, tapi itu harus dengan persetujuan dari customer juga. Misalnya ada customer datang membawa pakaian yang bernoda, terus meminta untuk dihilangkan, kita sampaikan, kita akan usahakan, cuma ada kemungkinan kemungkinan ya, jadi bukan bukan kita apa dengan sengaja nanti membuat pudar pakaian, tidak. Tapi ada kemungkinan bisa membuat pudar pada area noda seperti itu. Nah, kemudian eh, penyikatan noda juga ada tekniknya. Jadi sekalian eh, ada teknik menyikat seperti ini, ada juga tekniknya diketuk. Ada yang tahu fungsinya apa? Itu supaya Ini kan jalinan kait, oh, jalinan benang, ah, saling yang berkaitan begini. Karena tapi rapat, jadilah bahan seperti ini. Ketika kita pukul dengan ini si benang-benang apa namanya nilon ini seperti pembuka serat beneran. dan tebus. Itu juga salah satunya untuk memecah noda atau mendorong noda supaya turun ke bawah. Jadi tidak hanya mengikat, tapi ada juga tuh, tuh bukan berkurang. Nah, sip, selesai. Percobaan dengan noda poli rantai. Sekarang beralih ke tinta pulpen seperti ini. Nah, kita coba. Ini kurang keras. Oke. Nah, pulpennya sepertinya mudah. Bekas ini enggak? Ini belum pernah pakai. Kita ganti sikat gigi. Oh, enggak. Ini kan tadi nggak pakai. Cuma ini udah sebagian besar udah berkurang dari yang saya tadi coret-coret. Sekarang kita coba menggunakan yang quick call lagi. Tuh, membiru. Ya. Kalau seperti ini berbahaya, karena harusnya di bawah ada alas. Kalau spotting, meja spotting dia tembus ke bawah.
Berapa itu? Cocok, nggak masalah. Cuma ya itu tadi flavor. Bisa juga dengan cara, cuma kan kalau pakai pakai tisu, ininya kan apa? Ininya basah, kemudian ya si tisunya hancur. Tuh, mending pakai microfiber atau kain atau baju bekas. Kalau misalnya di noda tintanya di pakaian-pakaian yang licin, ini kemungkinannya cepet cepet mudah untuk hilang. Karena kalau kaos itu kan teksturnya agak, kalau kita perbesar dia pori. Jadi ini eh, menyerap ya, beda. Karena gini, noda itu sendiri ada, setahu saya ada dua. Ada noda yang mengambang, ada juga noda yang menyerap. Mengambang di serat kain dan menyerap di serat kain. Kalau noda yang mengambang biasanya akan lebih mudah dengan cara disikat dengan deterjen atau emulsi, itu udah langsung hilang. Itu. Kemudian untuk tinta itu sendiri ada yang biru, ada yang oranye, ada yang coklat. Kita coba dengan yang oranye. Ya, masih, mas. Oh, lambat laun hilang. Ya, tuh. Nah, sekarang kita coba yang di ini. Ini udah ada kandungan ini sih. Ya, aerosol. Kemudian kita oranye coklat. Kayaknya harus di ini dulu. Sekarang kita coba dengan color sol. Saya lupa kemarin ada sih satu lagi. Nah, nanti hampir mirip dengan Wicol. Dia akan menyebar. Sebenarnya sih nggak bahaya asal kitanya bisa. Tapi lebih lebih efektif, dia langsung hilang tuh. Hmm, tuh. Oh, ini langsung hilang nih. Berarti tadi apa? Wicol menyebar, tapi tidak langsung hilang. Kemudian dengan ini tidak menyebar, eh, hilang juga ya. Hilang juga. Kemudian dengan ini menyebar, merosot, menyebar, langsung hilang. Nah, tuh ke bawah kan. Kalau untuk pulpen atau tinta itu wajib untuk dialas. Kalau kita medianya meja. Karena percuma kalau misalnya begini nih, kita nggak alas, ini akan balik lagi ke sini, ininya yang akan berwarna. Nah, sekarang Ini yang paling sulit. menurut saya paling sulit.
copot. Ya, sip. Ada noda kecap ya di pagi ini, bagian ini. Ya, Bapak Ibu lihat sendiri kan. Nah, lumayan sih. Selamat datang di channel Pengusaha Laundry. Kita akan belajar cara menghilangkan noda kecap pada pakaian yang akan dipandu oleh staf saya, Arianto. Selamat datang di channel Pengusaha Laundry. Uh, kita mau berbagi sedikit tutorial cara menghilangkan noda kecap pada pakaian. Sebelumnya, perkenalkan saya. Saya pendekar gila. Nah, kita mulai. Mari kita lihat beberapa bahan yang kita persiapkan. Ada kain microfiber, ada protein spotting chemical atau PSC dari Wernis, sebuah larutan yang mampu membersihkan noda darah, coklat, kecap, dan saus. Larutan atau chemical dari Wernis, protein spotting chemical atau PSC. Cara ini mampu menghilangkan noda kecap, coklat, darah, dan saus ya. Oh, ini bagus banget ampun. Lumayan. Saya sering menggunakan ini. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua biasa pakainya apa nggak tahu ya. Tapi saya sih pakainya ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita menggunakan sarung tangan. Kalau saya pakai yang biasa aja, plastik. Warna. Ini memang sedikit tutorial ya. Jadi kalau salah, mohon maaf. Kita sesama pengusaha laundry saling berpikiran, saling berbagi ilmu. Cara yang membangun. Kritiknya jangan serang-serang. Terus yang berikut adalah sedikit air yang kita siapkan, ditaruh di wadah, terus sampai ketiga ini khususnya buat di satuan ya, terus sama matikan. Oke, kita mulai. Di kain ini, di bahan satuan ini ada noda kecap ya di baju ini seperti ini. Oke, nah, noda ini kita hilangkan dengan menggunakan cairan PSC atau protein spotting chemical. Ini bahannya dari Wernis. Ini sangat ampuh loh Bapak Ibu, teman-teman. Oke, kita mulai. Cairan ini akan kita tuangkan satu apa ya? Satu seloki. Satu seloki. Oke. Nah, kita masukkan di wadah yang sudah terisi sedikit air. Kita tuangkan. Yang sedikit tuangkan atau sirup tempat noda kecap ya. Biar dia serap. Terus yang sikat ini saya aduk di cairan PSC yang sudah saya tuangkan di wadah ini. Oke Bapak Ibu, saya diamkan sedikit beberapa waktu. Terus, oke, noda kecap ini saya akan sikat menggunakan sikat gigi. Pertama, saya menggunakan sikat gigi dengan satu alur. Oke, kira hilang ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, setelah disikat kita menggunakan kain microfiber. Kain ini agar apa ya, menyerap serat-serat atau noda yang udah terkena kain ini. Sorry, karena ya, tekan ya, biar yang basah atau kotoran ini nyerap ke sini. Ya, Bapak Ibu lihat sendiri kan. Nah, lumayan sih. Nah, kurang lebih seperti ini tutorialnya caranya. Oke, Bapak Ibu, ini noda kecap ya yang udah terkena kaos. Kalau nggak salah ini kaos baju ya. Pertama kita tuangkan cairan ini protein spotting chemical PSC atau PSC dari Wernis
Cairan awareness ini, BSC ini saya tuangkan satu seruk ke dalam wadah yang sudah berisi sedikit air. Oke. Terus yang dikit saya nggak mau semua sih biasanya. Sedikitnya saya buat ini, yang udah noda yang ketemu kecuknya, dia ngelawan, daerahnya itu ngelawan sama noda-nodanya itu. Terus saya diamin kurang lebih beberapa waktu sih, teman-teman. Awareness ini yang sudah saya tuangkan ke dalam wadah, saya aduk menggunakan sikat kaki, kan sikat kaki. Sikat gigi, sikat gigi ini udah dipakai buat ini aja, disatuan nggak boleh pakai buat sikat gigi lagi, bisa berabe. Oke, cairan udah dituangkan ke dalam wadah ini, diaduk dikit ya udah. Terus, kita mulai ya, teman-teman semua. Kita sikat. Kalau saya biasa sikatnya satu arah, biar nodanya itu nggak kemana-mana, dia larinya satu arah aja ke bawah gitu. Mana-mana ya, Pak. Teman-teman biasa sikatnya menggunakan apa ya? Kalau saya menggunakan sikat gigi, kalau yang nodanya sedikit. Kalau yang udah melebar sana sini, kadang makanya juga sikat yang besar sih. Coba ya, kita ganti pakai sikat yang besar. Oh, muncrat ya. Oke, setelah itu saya menggunakan kain microfiber biar dia nyerap itu noda yang udah menyebar sana sini sama pakaian ini. Ini terus lumayan sih. Ya, habis. Tenang lagi ya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Hasilnya seperti ini. Setelah udah di iniin, kita masukin ke mesin cuci cucian ini, masukkan ini. Mungkin ini sekian dari saya, dari tutorial cara menghilangkan noda kecap pada satuan atau pakaian baju, kaos. Nah, saya menggunakan ini ya, Logan Sporting Chemical. Bapak Ibu yang berminat bisa komen atau pesan. Jangan lupa subscribe. Dan apa yang saya pakai dari provinsi dan atau kabupaten mana. Yang komentar yang benar akan mendapatkan hadiah. Oke, mungkin itu dari saya. Selamat berjuang Bapak Ibu teman-teman semua bangsa Mandiri. Tetap semangat dan bahagia. Sampai jumpa episode berikut. Jangan lupa, Tetap semangat dan jangan bahagia. lupa, jangan lupa like,